Piring ceper atau pindang ceper terbuat dari logam kuningan, digunakan sebagai tempat lauk pauk, kue, dan sekapur siri untuk kaum bangsawan. Gelas atau dunduang terbuat dari logam kuningan dan perak, terdapat lukisan daun-daunan. Wadah ini digunakan sebagai wadah minuman untuk kaum bangsawan. Setrika arang terbuat dari logam kuningan, memakai pegangan kayu. Peti kapur sirih atau salapak galang. Wadah ini berfungsi sebagai tempat sekapur sirih untuk kaum bangsawan, berbentuk kotak segi 8 dengan bahan logam kuningan. Handel pintu atau pakuncian ba'bah terbuat dari besi logam kuningan, digunakan sebagai kuncian pintu rumah sakit lama di Kabupaten Majene. Pipa ledeng terbuat dari tanah liat, pasir, dan semen, berfungsi sebagai saluran air menuju rumah sakit lama Kabupaten Majene. Batu manik-manik sebagai aksesoris gelang dan kalung di zaman prasejarah. Gelang kuningan atau gelang betis. Benda ini terdapat pada tulang betis di atas pergelangan kaki tangan. Benda ini ditemukan pada tanggal 5 Juni 2010 di Butuh Pepatuang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai. Cincin logam. Benda ini terdapat pada tulang tangan jari telunjuk kiri. Duplikat inaga. Bahan terbuat dari kain berwarna kuning dan terdapat rumbai-rumbai berwarna merah pada pinggirnya. Di bagian dalam terdapat gambar 2 ekor naga dengan ekor saling mengait. Naga sikoli yang disilang oleh 2 buah tombak trisula. Bagian atas terdapat bulan bintang. Duplikat inaga dibuat oleh Dr. Andes Bahtiar, guru SMA Negeri 2 Majene. Inaga yang asli diperkirakan dibawa dari kerajaan Mataram Islam di Jawa oleh Suryo Dilogo pada abad ke-17 Masehi. Inaga berfungsi sebagai bendera kebesaran kerajaan Pamboang. Duplikat imacan. Bahan terbuat dari kain berwarna kuning. Bagian pinggir berwarna merah kecoklatan segi 4. Bagian tengah kain terdapat lukisan harimau yang ditunggangi oleh seseorang yang sedang mengayunkan pedang. Di sisi pinggir bagian dalam terdapat tulisan Arab berbunyi nama Khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sedangkan di sisi luar terdapat tulisan Arab berbunyi nama malaikat, Jibril, Israfil, Israel, dan Mikail, ditulis dengan tinta atau cat warna hitam. Duplikat imacan dibuat oleh Dr. Andes Bakhtiar, guru SMA Negeri 2 Majene. Aslinya didesain oleh Syekh Abdul Manan, salah seorang ulama penyebar agama Islam di Kerajaan Banggai pada abad ke-17 Masehi. Imacan asli disimpan oleh Papuangan Salabose di Salabose. Benda ini berfungsi sebagai bendera kebesaran Kerajaan Banggai. Kapak genggam adalah peninggalan zaman prasejarah yang ditemukan pada saat penggalian sumur dalam kedalaman 2 meter di lingkungan Pangaliali. Dihibahkan oleh Haji Sahabuddin Hadi kepada Museum Daerah Mandar pada tahun 2006. Baju poko terbuat dari beludru warna coklat, berfungsi sebagai baju yang dipakai oleh para gadis atau yang biasa disebut dengan na'iwaine pada acara adat di Mandar. Baju poko dipakai berpasangan dengan sutra Mandar berbagai corak atau sure. Pada gambar di atas berpasangan dengan sure batu darima dengan konde atau sanggul bersama beruk-beruk simbolong. Kedua telinga dihiasi dengan anting tradisional atau yang biasa disebut dengan dali. Di bagian dada menggunakan kalung tradisional Mandar atau tombi jijir. Pada bagian pinggang menggunakan ikat pinggang atau yang biasa disebut dengan kaliki. Baju boko terbuat dari kain sutra warna biru. Berfungsi sebagai baju yang dipakai oleh perempuan yang sudah berkeluarga pada acara adat di Mandar. Baju boko dipakai berpasangan dengan sarung sutra Mandar berbagai corak atau sure.
Pada gambar di atas berpasangan dengan Sure Parara dengan konde atau sanggul bersama sepasang beruk-beruk simbolong. Kedua telinga dihiasi dengan anting tradisional yang biasa disebut dengan dali. Di bagian dada terdapat bros atau yang biasa disebut dengan patok doringgi yang terbuat dari mata uang logam emas, serta di tangan kanan memakai ratte suku-suku atau ratte tali-tali. Sure Pangulu, corak sarung sutra mandar yang dipakai oleh Papuangan Tomoane pada acara resmi dan pelantikan adat. Warna dasar coklat bercampur ungu dan hitam kotak-kotak kecil. Sure Gantung Layar, corak sarung sutra mandar yang dipakai oleh para pelaut yang mempunyai keberanian berlayar mengarungi lautan dan ketangkasan memegang kemudi. Warna dasar lebih banyak hitam dipadukan dengan warna putih dan coklat. Ragam hias hewan tokek pada batu. Ragam hias tokek pada batu ini ditemukan di Dusun Sumarang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Ragam hias ini diperkirakan peninggalan masa prasejarah oleh masyarakat setempat. Keberadaan binatang tokek dipercayai dapat mendatangkan rezeki. Koleksi ini dibeli dari masyarakat pada tanggal 25 April tahun 2012. Sure Parara, corak sarung sutra mandar yang dipakai oleh kaum bangsawan adat perempuan atau yang biasa disebut dengan Puang Tobaine pada acara resmi pelantikan adat dan pernikahan. Fosil kayu jati ditemukan oleh Bapak Tamalele di lingkungan Galung Lego, Pambusuang pada tahun 1987. Sure Pangulu Padang, corak sarung sutra mandar yang pernah dipakai oleh Imayam Bungi pada saat berkunjung ke Padang. Anting-anting. Benda ini terdapat pada tulang tengkorak kepala bagian kiri dan kanan. Benda ini ditemukan pada tanggal 5 Juni 2010 di Butu Pamboang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai. Sure Marakdia, corak sarung sutra mandar ini dipakai oleh seorang raja atau yang biasa disebut dengan Marakdia pada acara-acara resmi dan pelantikan adat. Parutan kelapa atau pikerlu. Alat ini terbuat dari kayu berbentuk seekor binatang. Pada bagian depan terdapat besi bergerigi yang berfungsi untuk mengeruk daging kelapa. Gelas tempurung kelapa atau dunduang kadaro. Wadah air yang akan diminum terbuat dari batok buah kelapa. Keranjang atau karakarajiang terbuat dari anyaman bambu. Wadah ini berfungsi sebagai penyimpanan seperti kacang-kacangan dan rempah-rempah. Sendok nasi atau sandu. Alat ini terbuat dari kayu yang dibentuk menyerupai sendok yang berukuran besar. Alat ini berfungsi sebagai sendok nasi yang masih ada dalam belanga. Timba atau pisau bo. Alat ini terbuat dari sebilah tempurung kelapa yang disambungkan dengan sepotong bambu yang telah dihaluskan yang berukuran panjang. Wadah ini berfungsi sebagai alat untuk menimbah sayur. Pelapis belanga atau laga-laga. Alat ini terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk pengalas belanga pada tungku. Keranjang atau sepu-sepu. Wadah untuk menyimpan rempah-rempah di dapur, terbuat dari anyaman rotan. Loyang kue atau pakui-kuiang, terbuat dari tanah liat dengan proses pengeringan dan pembakaran. Alat ini berfungsi sebagai alat memasak kue. Sito. Sito ini terbuat dari kertas yang dilipat dan digunakan pada saat iringan pengantin laki-laki yang berisi seserahan tahun masuk 2019. Tempat pembuatan majene, tinggi 11 cm, panjang 21,5 cm. Wadah kue dan bunga atau kapu bunga.
Wadah ini terbuat dari kayu, berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan kue atau bunga-bungaan yang digunakan pada saat mengantar pengantin laki-laki untuk melaksanakan akad nikah. Tahun masuk 1989, tempat perolehan Majene. Kalung atau tombi buang. Kalung ini terbuat dari logam kuningan disertai pengikat, berfungsi sebagai aksesoris pengantin wanita yang dipakai pada bagian atas tombi cucur. Tahun masuk 2004. Tempat pembuatan Makassar. Kalung atau tombi cucur. Kalung ini terbuat dari logam kuningan disertai pengikat, berfungsi sebagai aksesoris pengantin wanita yang dipakai di bawah tombi buang. Tahun masuk 2004. Tempat pembuatan Makassar. Kawari. Aksesoris yang dipakai pada bagian dalam baju boko, kawari depan dan belakang. Kalung atau tombi jijir. Kalung ini terbuat dari logam kuningan yang berfungsi sebagai aksesoris pengantin wanita yang berbentuk rangkaian uang koin. Tahun masuk 2004. Tempat pembuatan Makassar. Kalung atau tombi anai. Kalung ini terbuat dari logam kuningan yang berfungsi sebagai aksesoris pengantin wanita yang berbentuk rangkaian bunga. Tahun masuk 2004. Tempat pembuatan Makassar. Kalung atau tombi akdi-akdi. Kalung ini terbuat dari koin logam kuningan, berfungsi sebagai aksesoris pengantin wanita yang dipakai di bagian luar baju koko. Tahun masuk 2004. Tempat pembuatan Makassar. Kemban sunting atau bunga-bunga suwali. Kemban sunting ini terbuat dari logam kuningan yang berbentuk seperti daun, berfungsi sebagai aksesoris pengantin dan penari patudu. Tahun masuk 2004. Tempat pembuatan Makassar. Tepang atau simak taya. Tepang ini terbuat dari kain berwarna merah, terdapat hiasan dari logam kuningan. Tepang ini diikat pada ujung lengan baju kiri dan kanan pengantin dan penari patudu. Tahun masuk 2004. Tempat pembuatan Makassar. Panjang 26 cm, lebar 6,2 cm. Jimak salekto atau jimak makboro. Jimak salekto terbuat dari logam kuningan yang berfungsi sebagai aksesoris pengantin dan penari patudu. Dipasang pada lengan kiri dalam. Tahun masuk 2004. Tempat pembuatan Makassar. Gelang atau galam bale. Gelang ini terbuat dari logam kuningan yang berfungsi sebagai aksesoris pengantin dan penari patudu. Dipasangkan di kedua pergelangan tangan. Tahun masuk 2004. Tempat pembuatan Makassar. Gelang atau poto. Gelang ini terbuat dari logam kuningan yang berfungsi sebagai aksesoris pengantin dan penari patudu. Dipasangkan di kedua pergelangan tangan di atas sima-sima. Tahun masuk 2004. Tempat pembuatan Makassar.